Minasan, konnichiwa. Kembali kita berjumpa di program Perspektif Baru Sejarah Jepang. Program terbaru di Aso Naruhodo Channel yang menyajikan cerita-cerita tentang sejarah Jepang yang bersumber dari catatan atau tulisan tentang sejarah Jepang yang dirilis di Jepang dewasa ini. Pada penayangan perdana beberapa waktu lalu, kami telah menampilkan sesi Sengoku Jidai dengan tokoh besar di masa itu yaitu Oda Nobunaga episode ke-1. Nah, pada kesempatan ini kami akan menayangkan episode kedua yang merupakan kelanjutan cerita tentang Oda Nobunaga hingga akhir hayatnya. Sobat Aso Naruhodo Channel, seperti pada episode ke-1, kali ini pun saya didampingi oleh Yuda Sang, mahasiswa program studi Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Halo Yuda Sang. Wah, senang sekali kita kembali tampil bersama di Aso Naruhodo Channel ini ya. Ya, halo, konnichiwa Sensei. Saya juga senang sekali ya bisa tampil lagi pada program Perspektif Baru Sejarah Jepang di Aso Naruhodo Channel ini untuk melanjutkan cerita mengenai Oda Nobunaga ya, cerita yang seru tentang Oda Nobunaga di Sengoku Jidai. Betul Yuda Sang. Kita masih punya kelanjutan cerita tentang tokoh besar yang satu ini ya. Pada penayangan yang lalu kita sudah bercerita apa itu Sengoku Jidai dan awal dari kemunculan Oda Nobunaga sebagai tokoh yang diperhitungkan di masa itu. Ya, betul Sensei. Nah, pada episode sebelumnya kita sudah sampai pada babak di mana Oda Nobunaga berhasil memasuki Kyoto dengan menggandeng Ashikaga Yoshiaki dari Keshogunan Ashikaga. Masuknya Nobunaga ke Kyoto dengan menggandeng shogun ini tentunya memperkuat posisi pengaruh dan kekuasaan Oda Nobunaga di panggung Sengoku Jidai. Bukan tanpa alasan. Nah, selain bisa menggunakan shogun untuk kepentingannya, Nobunaga juga mendapatkan daerah kekuasaan baru dekat dengan Kyoto yang memiliki potensi ekonomi yang sangat menguntungkan. Salah satunya adalah Sakai. Nah, Sakai sendiri merupakan tempat produksi massal senapan api atau Teppo, di mana Tepponya sendiri meniru dari apa yang dijual oleh orang-orang Portugis di Kyushu. Gitu, Sensei. Benar sekali Yuda Sang. Nah, bagi Sobat Aso Naruhodo Channel yang belum menonton video episode ke-1, kami sarankan untuk menyaksikannya terlebih dahulu tayangan video tersebut, supaya bisa nyambung dengan cerita episode kedua ini ya, Yuda Sang. Ya, setuju sekali Sensei. Sobat ANC yang belum menonton episode 1, nih, nah kami persilahkan untuk menonton dulu episode satunya ya. Biar seru juga di episode keduanya. Oke, baik. Yuda Sang, untuk lanjut ke cerita selanjutnya, kayaknya nggak afdol deh kalau kita nggak menghadirkan narasumber kita yang sangat pakar di bidang sejarah Jepang, yaitu Susiong Sensei ya. Iya, betul sekali Sensei. Kalau program ini tidak ada Susi Sensei, sepertinya kayak sayur tanpa garam gitu ya. Hambar. Iya. Iya, baik. Halo Susi Sensei. Konnichiwa. Kita kumpul lagi nih di program Perspektif Sejarah Jepang. Terima kasih loh Susi Sensei yang sudah bersedia untuk sharing pengetahuan tentang sejarah Jepang. Melanjutkan cerita tentang Oda Nobunaga ya episode sebelumnya. Ya, sama-sama Bu Apin dan Yuda Sang. Ini karena di Jepang sendiri orang yang meneliti tentang Oda Nobunaga itu banyak sekali dengan arsip-arsip otentik ya. Jadi bukan hanya hasil rekayasa yang mereka gali, dan banyak sekali fakta-fakta baru terungkap, dan dari fakta-fakta baru yang terungkap itu perspektif tentang Oda Nobunaga juga sangat-sangat berubah. Saya kira ini ada baiknya mungkin juga kita sosialisasikan ya ke teman-teman kita di Indonesia. Dan kemudian ada satu lagi yang sangat penting adalah sekarang ini belakang ini banyak orang yang berkecimpung yang ahli di bidang manajemen ya. Itu sekarang mereka sangat menyoroti Oda Nobunaga dan melihat Oda Nobunaga sebagai sumber inspirasi bagi mereka dalam menjawab tantangan zaman. Nah, sebelum lanjut nih lebih panjang lagi nih Bu Susi, kita mulai aja nih kayaknya Sobat Aso Naruhodo Channel juga tidak sabar nih menyaksikan kelanjutan cerita yang tentang Oda Nobunaga dengan yang tadi Ibu Susi informasikan perspektif baru yang sangat menarik ya.
Dan mungkin ini akan membuka sudut pandang baru bagi para pemirsa tentang Oda Nobunaga, ya. Ya nggak begitu, Yuda-san? Ya, betul sekali ya, Sensei. Saya juga sudah punya banyak pertanyaan ya tentang Oda Nobunaga yang sudah dari kemarin itu saya pikirkan terus gitu. Nah, beruntung saya juga bisa berjumpa lagi ya dengan Susi Sensei di kesempatan kali ini. Jadi ada tempat ya untuk saya bertanya gitu. Jadi Susi Sensei, Abi Sensei, kyo mo yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku. Baiklah, kalau begitu kita berikan kesempatan untuk Yuda-san bertanya. Hai, Yuda-san, dozo. Ya, baik, terima kasih Alpian Sensei. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pertanyaan ya, agar kita bisa melanjutkan apa yang sudah disampaikan di episode sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan di episode kali ini akan berhubungan dengan lika-liku Oda Nobunaga dalam puncak kejayaannya hingga tutup usianya. Nah, dalam menjalankan pemerintahan maupun militer tentunya memerlukan biaya yang tidak murah. Biaya yang dibutuhkan untuk setiap daimyo itu berbeda dari satu sama lain tergantung kebijakan ekonomi masing-masing. Nah, juga pada umumnya kebijakan ekonomi setiap daimyo saat itu erat kaitannya dengan agrikultur atau pertanian. Mengingat bahwa Oda Nobunaga memiliki wilayah kekuasaan yang secara ekonomi menguntungkan, termasuk salah satu wilayahnya adalah Sakai, dan menguntungkan juga untuk pemerintahan dan militernya, tentunya Oda Nobunaga memiliki kebijakan ekonomi tersendiri dalam mengelolanya. Nah, sebenarnya apa kebijakan ekonomi yang Oda Nobunaga terapkan dalam pemerintahannya? Lalu, apakah kebijakan tersebut memberikan dampak yang signifikan dalam pemerintahan Oda Nobunaga? Sekiranya begitu saya pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali ya. Saya kira ini penting sekali ya, karena kita di Indonesia kita seringkali terkecoh ya, karena kita menganggap dia seorang pemimpin militer ya, jago dalam militer ya, mungkin jadi asosiasi hanya strategi militer gitu ya. Tapi sebetulnya yang membuat seorang Oda Nobunaga excellent gitu ya, excel gitu. Excel artinya lebih unggul dibandingkan dengan orang-orang lain sejamannya adalah kebijakan ekonominya. Dan kata kunci untuk kebijakan ekonomi itu adalah raku ichi rakuza. Ya, ini kata kunci ya. Raku itu kalau sekarang artinya raku kan relax ya. Di zaman itu raku itu artinya bebas. Bebas artinya tidak dikekang ya. Ichi itu artinya ichiba. Ichiba itu pasar ya. Raku ichi jadi artinya bisa berdagang kapan saja ya. Kemudian raku za itu asosiasi pedagang. Jadi misalnya ada sejumlah pedagang tahu, pedagang tempe misalnya ya. Mereka bikin asosiasi. Jadi mereka bikin asosiasi, kemudian mereka berdagang di suatu tempat ya. Dan itu eksklusif, hanya mereka boleh berdagang di situ. Orang lain misalnya dari kota lain, misalnya kalau mau berdagang di situ tidak boleh. Ya. Nah, mereka ini bikin asosiasi, kemudian mereka membayar iuran gitu ya biasanya ke institusi kuil agama Buddha maksudnya ya. Ya, ini ya. Ini lebih jelas ya ditayangkan ya. Jadi rakuichi rakuza gitu ya. Asosiasi ini namanya za. Jadi para anggotanya itu mereka membayar iuran ke pelindungnya gitu ya. Itu kuil, Otera atau Jinja. Gitu. Otera itu kuil Buddha, Jinja itu kuil Shinto ya. Dan pihak kuil itu memberikan perlindungan eksklusif kepada mereka. Jadi artinya kalau misalnya ada orang lain nih dari daerah lain yang datang berdagang di situ, itu mereka akan disingkirkan ya oleh kuil ya. Kuil atau Jinja itu mereka punya pasukan ya. Jadi itu mungkin agak beda dengan persepsi yang kita miliki. Nah, Oda Nobunaga di daerah kekuasaannya itu dia mengeluarkan kebijakan rakuichi rakuza. Jadi siapapun boleh berdagang di sana, di daerah kekuasaannya. Bahkan orang-orang yang berasal dari wilayah daimyo yang lain itu juga boleh berdagang di situ. Nah, dengan demikian ekonomi daerahnya itu menjadi semakin berkembang. Ya, dan dari ekonomi berkembang, para pedagangnya senang, mereka dengan senang hati jelas yang mereka bayar pajak. Oda Nobunaga itu menjadi sumber pendapatan Oda Nobunaga untuk membiayai keperluan-keperluan lain seperti pemerintahan dan kampanye militer. Ya. Nah, kemudian yang terkait dengan, jadi ini rakuichi kebijakan ekonomi itu sebenarnya sangat-sangat signifikan ya. Tapi di sini ada satu poin yang ingin saya tekankan ya. Jadi ini sebenarnya bukan hasil imajinasi atau khayalan Oda Nobunaga ya. Sebetulnya sebelum dia melaksanakan kebijakan ini, sebetulnya sudah ada orang lain ya. Orang sejaman, yaitu ini ada nama Rokaku Sadayori ya. Ini seorang pemimpin lokal di daerah
Omi, daerah sekitar Shiga, daerah sekitar Kyoto juga, dia sebenarnya dia yang pertama melakukan ya, menerapkan kebijakan ini. Kemudian ada kebijakan di daerah lain gitu ya, daerah Imagawa sebetulnya juga di sana diimplementasikan juga. Tetapi yang paling sukses gitu ya mengimplementasikan kebijakan ini, kemudian dari mengimplementasikan kebijakan ini mendapatkan penghasilan gitu ya yang luar biasa besar sehingga bisa membawa Oda Nobunaga menjadi seorang pemimpin besar, itu adalah itu disitulah hebatnya Oda Nobunaga. Ya. Baik, Sensei. Jadi mengenai Rakuichi Rakuza ini pada dasarnya adalah konsep ekonomi atau kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Oda Nobunaga, tapi pencetusnya memang bukan Oda Nobunaga, tapi sukses di tangan Oda Nobunaga gitu ya. Nah, dari Rakuichi Rakuza ini pada dasarnya membuat pasar menjadi bebas dan rileks gitu, dibandingkan sebelumnya, yaitu dengan konsep za atau guild gitu kalau bahasa Inggris gitu ya, yang seakan-akan membuat pasar itu eksklusif dan ya kaku begitu, Sensei ya. Saya jadi penasaran lagi nih, Sensei. Kira-kira kalau efek dari Rakuichi Rakuza yang diterapkan oleh Oda Nobunaga ini apa ya terhadap militernya gitu? Ya, kita tahu Oda Nobunaga tuh nanto itemo gitu ya. Dia sebagai seorang penguasa memperluas wilayah kekuasaannya gitu ya. Itu untuk memperluas wilayah kekuasaan tentu perlu kampanye militer. Ya, untuk kampanye militer itu butuh dana. Nah, salah satu sumber dananya bisa dikatakan itu dari kebijakan Rakuichi Rakuza itu ya. Jadi dari pajak gitu ya yang dibayarkan ya, pajak atau setoran apa aja lah ya, yang disetorkan oleh para pedagang. Jadi di daerah kekuasaannya, daerah yang sudah dia kuasai gitu, dia memberikan keleluasaan, kebebasan untuk berdagang gitu ya, sehingga ekonomi daerah itu menjadi maju, kemudian pemasukan gitu ya dari pajak gitu dari para pedagang itu juga menjadi pemasukan utama bagi Oda Nobunaga, dan dengan dana itu dia mengimplementasikan suatu kebijakan yang bisa dikatakan mungkin monumental gitu untuk orang-orang di zaman itu, yaitu dia merekrut, menggaji gitulah istilahnya, menggaji serdadu profesional. Nah, ini kita perlu sedikit jelaskan ya, yang namanya samurai. Kalau persepsi kita tentang samurai itu sebetulnya persepsi samurai di zaman apa ya, nggak jelas ya. Kalau zaman Edo itu samurai itu pegawai negeri sipil ya, ASN sebetulnya, karena zaman Edo itu tidak ada perang ya. Jadi kalau samurai diterjemahkan warrior, kesian banget. Nggak ada war ya, tapi mereka jadi warrior gitu ya. Nah, tapi kita tahu bahwa di zamannya Tokugawa gitu, zaman Edo itu ada kelas samurai gitu ya. Kemudian ada kelas petani. Petani dengan samurai itu beda. Ya, samurai itu penguasa gitu ya. Petani orang yang bekerja profesinya sebagai petani. Ini sebetulnya adalah suatu status gitu ya yang sebenarnya baru benar-benar baku gitu diterapkan ketika di zaman Edo. Ya, sebelumnya di zaman Kamakura, zaman ya termasuk zaman Muromachi gitu ya. Yang namanya samurai itu sebetulnya petani. Samurai adalah petani. Ya. Jadi ceritanya begini, samurai itu ya tetap warrior gitu ya. Ini mereka adalah orang-orang yang diberi tanah atau diberi jaminan gitu oleh daimyo gitu atau shogun ya. Jadi shogun memerintahkan ini daerah ini dari sini sampai sini luasnya sekian hektar misalnya, ini dikasih ke kamu. Saya jamin ini daerah ini tanah ini bisa kamu kelola. Wah, senang dong ya diberikan, jadi tanah itu menghasilkan gitu ya, dan dari panen gitu jadi sumber pendapatan. Tapi ya nggak ada makan siang gratis ya. Jadi mereka ini para samurai yang diberi tanah boleh menggarap tanah itu ketika mereka si shogunnya itu atau daimyo akan berperang, mereka harus siap gitu ya, siap menghadap. Jadi artinya itu sebenarnya timbal balik gitu ya. Nah itu artinya ya kalau seorang daimyo atau shogun dia punya misalnya banyak anak buah samurai gitu yang semuanya dia beri tanah gitu ya, sehingga mereka tuh jadi pada punya kewajiban untuk mendukung si daimyo atau shogun secara militer. Tetapi ketika perlu perang, harus berperang ya di musim tanam atau musim panen, itu kita tahu itu musim yang sibuk gitu ya, itu nggak bisa karena para serdadunya samurainya itu ya harus pilih salah satu. Kalau mereka ikut berperang, sawahnya terlantar, nanti panennya gagal gitu kan. Tapi kalau mereka memprioritaskan ngurusin sawahnya, berarti tidak bisa ikut berperang. Ya, itu sebetulnya suatu yang lazim di zaman itu. Nah, yang tidak lazim atau suatu yang luar biasa pada Oda Nobunaga adalah karena dia punya duit gitu ya, punya sumber pendapatan, dengan uangnya itu dia bisa menggaji ya orang-orang sebagai sebagai serdadu profesional. Jadi kerjaannya hanya maju ke medan perang, berperang. Ya, kalau tidak ada perang ya udah makan gaji buta gitulah ya, makan gaji buta gitu ya. Jadi itu keunggulan dia. Sedangkan para penguasa lain, daerah lain, misalnya Takeda, misalnya dan sebagainya ya,
Mereka itu serdadunya banyak sekali ya, jumlahnya besar, tapi merangkap semua, merangkap petani. Jadi kalau ditantang oleh Oda Nobunaga untuk berperang di musim panen atau musim tanam, mati kutu gitu ya. Itu salah satu sebetulnya sumber kekuatan dari Oda Nobunaga, dan sesuatu yang sebetulnya sangat monumental ya untuk orang zaman itu, dan itu yang sebetulnya seringkali disinggung gitu, diangkat gitu oleh orang Jepang zaman sekarang ya. Itu harus think out of the box gitu ya. Jadi jangan hanya mengikuti cara-cara konvensional. Ya, demikian. Jadi kalau yang bisa saya tangkap itu dari Rakuichi Rakuza ini kan Oda Nobunaga ini mendapatkan profit yang sangat luar biasa sehingga akhirnya bisa memberikan kebijakan militer yang baru, yaitu memisahkan antara profesi petani dan profesi prajurit. Jadi prajurit benar-benar secara profesional sehingga kalau saya sih tadi melihatnya ya jadi ada efektivitas tersendiri jadi untuk prajuritnya, jadi siap perang kapanpun. Jadi ini adalah salah satu efek berantai dari Rakuichi Rakuza terhadap militer Oda Nobunaga, begitu Sensei. Betul. Baik. Nah, dari pertanyaan mengenai topik ekonomi ini kita akan pindah ya sekiranya seputar topik agama gitu ya. Nobunaga dengan kaum beragama. Nah, Nobunaga ini kan dikenal bersahabat ya dengan misionaris Nasrani atau orang-orang Eropa. Lalu Nobunaga juga menyambut baik kehadiran mereka dengan salah satunya itu mengizinkan pendirian gereja di Kyoto. Nah, tapi tidak hanya itu, Nobunaga juga memiliki penasehat pendeta Buddha ya dari sekte Zen gitu ya. Nah, ini kan juga menandai bahwa ada seimbang gitu ya Nobunaga baik terhadap istilahnya kaum beragama Buddha dan Nasrani. Tapi kan kalau dilihat dari catatannya kan Nobunaga memiliki konfrontasi ya dengan sekte Buddha atau ormas agama Buddha yaitu Ikoiki, itu bahkan memakan waktu kurang lebih 10 tahun gitu dari 1570 sampai 1580 konfrontasi dengan sekte Buddha ini. Nah, melihat adanya gambaran demikian gitu Sensei ya, membuat pertanyaan tersendiri mengenai Oda Nobunaga dengan kaum beragama gitu ya. Apakah kaum beragama itu adalah hal yang menjadi masalah atau bukan gitu untuk Oda Nobunaga gitu? Itu sih kira-kira pertanyaannya Sensei. Ya. Ini sebenarnya pertanyaan sangat bagus, tapi perlu penjelasan agak ini ya, mungkin garis besarnya gitu di zaman itu apa yang terjadi di zaman itu ya. Ormas agama sebagai institusi ya. Jadi dalam bahasa Jepangnya otera, tapi otera bukan hanya bangunan, tapi suatu institusi, ada pemimpinnya, kemudian ada para pendeta Buddha gitu ya, biksu ya istilahnya, kemudian ada umatnya gitu ya. Ini sebagai suatu institusi agama sebenarnya agama yang manapun ya, saya kira Kristen atau Islam juga begitu ya, umatnya itu banyak menyumbang gitu ke institusi agama, dan sumbangannya itu nggak kena pajak. Ya, yang disumbangkan itu bukan hanya uang ya, bisa juga tanah. Misalnya dalam Islam tuh wakaf gitu kan ya. Nah, di Jepang agama Buddha juga begitu, banyak orang yang punya tanah itu mereka sumbangkan ya ke kuil. Jadi otera kuil itu tuan tanah besar, jinja juga begitu. Tanahnya sangat luas ya. Jadi tanah itu disumbangkan bukan cuma disumbangkan begitu, saya udah nggak perlu saya kasih aja ya, bukan begitu ya. Jadi sebetulnya hanya secara formalitas. Jadi misalnya ada tuan tanah A nih, ada si A nih punya tanah yang katakan mungkin ratusan hektar misalnya ya. Secara formalitas dia sumbangkan, wakafkan ya dalam agama Islam gitu ya ke kuil. Jadi akhirnya secara formalitas nominal gitu, secara formalitas tanah itu adalah milik kuil. Artinya itu tanah nggak kena pajak. Jadi tidak perlu bayar pajak ke negara. Ya, yang mengelola siapa? Yang mengelola tetap pemilik yang lama. Ya, dan pemilik yang lama mengelola, kemudian mereka membayar apalah mungkin sumbangan atau apa gitu, donasi ya ke kuil ya. Jadi kuil itu penghasilannya luar biasa. Jadi kemudian kuil di Jepang, terutama kuil besar seperti Enryakuji di Kyoto gitu ya, mereka menguasai perdagangan ya di daerah sekitar Kyoto. Sama seperti yang tadi itu za gitu ya. Jadi banyak sekali pedagang-pedagang di sekitar Kyoto gitu. Kyoto itu pusat perdagangan ya. Kyoto itu ya, mereka membentuk za dan kemudian mereka membayar iuran ke Enryakuji untuk mendapatkan perlindungan. Ya gimana cara melindunginya? Enryakuji itu punya pasukan. Ya, pasukan yang punya senjata gitu ya. Jadi ya ibaratnya seperti polisi gitulah ya. Banyak orang yang menyumbang gitu ya. Uang itu, dana yang terhimpun itu misalnya kalau di Islam zakat gitu kan, itu dibungakan. Ya, jadi sebetulnya otera itu memainkan peran sebagai bank ya, kalau di zaman sekarang ya.
bank yang memakan riba gitu ya, menerima riba gitu ya. Jadi kekuatannya besar sekali. Ini bukan hanya terjadi di zaman Oda Nobunaga, jauh sebelumnya sampai bahkan sebelumnya bahkan di zaman Heian pun ya. Di zaman Heian pun sebetulnya juga pernah terjadi gitu ya. Jadi Otera itu ya, terutama Enryakuji di Kyoto, kemudian ada lagi Kofuji ya di Nara, itu sampai segitu besarnya mereka punya pasukan, punya penghasilan, punya tanah yang ratusan hektar gitu ya. Jadi mereka menjadi suatu kekuatan sosio-ekonomi, politik gitu, budaya ya termasuk gitu ya, yang bisa ini ya, menekan ya penguasa yang lain, termasuk kaisar juga ditekan ya. Kemudian para daimyo, shogun bahkan juga ditekan ya. Jadi sebelumnya ya kita sering kalinya mungkin Oda Nobunaga ini di sini juga ditulis ya, ada biasanya disinggung bahwa dia tuh mengirim pasukan untuk membakar kuil Enryakuji ya, kemudian membunuh para biksu ya, pendeta Buddha di situ. Ini suatu yang menghebohkan ya. Padahal sebetulnya dia bukan orang pertama yang melakukan. Jauh sebelumnya di akhir zaman Heian pun sebetulnya kuil di Nara waktu itu pernah juga diperintahkan untuk dibakar ya oleh Taira no Kiyomori. Kemudian Shogun Ashikaga ya, Shogun ke-6 ya, namanya Yoshinori. Dia juga pernah memerintahkan ya untuk menyerang kuil Enryakuji karena Enryakuji itu sikapnya keterlaluan gitu, menekan ya. Bahkan shogun pun ditekan gitu ya. Jadi di sini perseteruan antara Oda Nobunaga dengan beberapa ormas institusi agama, kita sebut institusi agama seperti Enryakuji, kemudian Honganji gitu ya, itu tidak boleh kita melihatnya sebagai persekusi agama gitu atau pertarungan antara penguasa duniawi dengan institusi agama, tetapi ada faktor politik ekonomi yang besar ya di sana. Jadi artinya konteks zaman gitu, di zaman itu institusi agama Buddha itu perannya seperti apa, itu yang juga perlu kita ketahui ya. Kemudian ini sedikit juga perlu penjelasannya. Di Jepang itu agama Buddha itu mungkin ya sektornya banyak sekali, tapi mungkin kalau secara garis besar bisa kita bagi ya. Itu adalah agama Buddha yang masuk ke Jepang ketika di zaman Nara, kemudian zaman Heian. Itu adalah zaman di mana agama Buddha itu eksklusif milik negara. Jadi artinya para pendeta Buddha itu, biksu itu adalah pegawai negeri. Mereka diberi gaji oleh pemerintah. Kemudian tugas mereka adalah menjalankan ritual, menyelenggarakan ritual di dalam kuil Buddha, mendoakan keselamatan negara dan kaisar. Ya, artinya kasarnya gini, kasarnya tuh nggak ada urusan dengan rakyat jelata. Ya. Nah, kemudian di zaman Kamakura ya, zaman Kamakura ini kan zaman Kamakura itu kan berdiri suatu pemerintah yang jauh dari Kyoto kan, di Kamakura ya. Zaman Kamakura itu kebetulan banyak ya para pendeta Buddha gitulah ya, yang dulu sekolah, bukan sekolah, belajar, bisa dikatakan sekolah juga di Enryakuji. Setelah itu mereka pergi ke Cina, kemudian kembali, mereka menyembahkan agama Buddha ke rakyat jelata. Jadi sampai ke pelosok-pelosok itu ya, ke rakyat jelata. Nah ini disebut agama Kamakura ya. Jadi Kamakura simpelnya gini, agama Buddha di Kamakura itu jauh lebih merakyat. Kira-kira begitu ya. Nah, salah satunya itu agama itu adalah Zen ya. Zen itu sebenarnya dari Cina juga ya. Zen. Nah, sekte Zen ini yang lebih banyak pengikutnya di antara kelas samurai, kemudian rakyat jelata, pedagang. Ya. Nah, Oda Nobunaga itu penasehatnya itu pendeta Buddha dari sekte Zen gitu ya, sama seperti samurai yang lain. Jadi di situ ya, di agama Buddha itu saya nggak tahu kalau di Islam apakah ada ya sebenarnya pertikaian. Kalau di Kristen jelas ya, Katolik dengan Protestan dulunya nggak akur gitu ya. Nah di Jepang itu antara sekte-sekte agama Buddha yang lama ya, disebutnya lama, jadi yang sudah ada institusinya dari zaman Nara, zaman Heian, dengan yang sesudah zaman Kamakura itu ada pertikaian. Nah, Oda Nobunaga jelas mewakili generasi baru. Jadi dia itu lebih ke agama Buddha Zen gitu ya, penasehatnya juga. Jadi kita tidak bisa mengatakan dia itu anti Buddha. Ya, tetapi dia anti sekte Buddha yang bagi dia dan bagi mungkin juga banyak orang sejamannya itu sebetulnya mereka tuh eksklusif ya. Mereka tuh seharusnya kan Buddha itu sebagai agama dunia itu mengajarkan gitu kebaikan kepada semua, mendoakan kepada semua umat manusia, tapi ini kok eksklusif hanya ke kelas penguasa saja. Ya. Baik. Ini masih ada yang jadi pertanyaan saya ya. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, ada hubungan antara Ashikaga Yoshiaki dan Takeda Shingen dengan Ishiyama Honganji atau sekte Ikoiki ini. Ini sebenarnya apa sensei ya? Ya, jadi Honganji gitu. Ini Ishiyama itu di Osaka ya. Dulu namanya Setsu. Jadi ini dulu ada kuilnya. Tadi sebelumnya ada di Kyoto, kemudian di Osaka. Nah di Osaka ini yang kemudian
berperang gitu lah, berseteru dengan Oda Nobunaga sampai akhirnya dihancurkan. Kemudian di atas puing-puingnya runtuhannya itu dibangun Kastil Osaka ya, Osaka-jo sekarang ya. Jadi Hongganji ini sebenarnya mereka berafiliasi dengan kelompok tertentu. Jadi Yoshiaki misalnya, Yoshiaki setelah diusir oleh Oda Nobunaga dari Kyoto ya tahun 1873. Kalau kita sekarang menganggap itu shogun terakhir. Tapi kan zaman itu orang nggak tahu ya, karena dia tuh masih punya harapan, dia cari dukungan supaya nanti bisa balik lagi ke Kyoto. Jadi kalau dia benar-benar balik lagi ke Kyoto kan berarti dia bukan shogun yang terakhir. Kalau dia di shogun, kemudian setelah dia mangkat, kemudian anaknya atau saudaranya jadi shogun kan berarti keluarga Ashikaga bisa berlanjut gitu ya. Nah, ketika Yoshiaki itu berseteru dengan Oda Nobunaga, kemudian diusir oleh Oda Nobunaga dari Kyoto, dia sebetulnya berkelana gitu ya ke banyak tempat gitu ya, mencari dukungan. Mencari dukungan tuh semacam, jadi ceritanya gini, dukunglah saya ya, supaya saya bisa balik lagi jadi shogun di Kyoto. Kalau dukung saya seperti janji kampanye gitu ya. Nanti kalau saya jadi shogun lagi, nanti kalian saya kasih deh jabatan apa, saya kasih proyek deh, atau saya kasih lah wilayah apa, itu mau minta apa, saya kasih deh gitu. Jadi dia tuh, Yoshiaki tuh sebenarnya dia tuh lama, masih bertahun-tahun tuh dia tuh melanglang buana gitu ya. Nah, salah satunya yaitu dia tuh bersekutu dengan Hongganji ya. Hongganji itu pengikutnya banyak. Ya, bukan hanya di Osaka, di Osakanya kan Ishiyama di Osaka ya, di daerah di daerah Jepang bagian yang menghadap ke Laut Jepang itu juga ada Hongganji gitu ya. Itu selama 1 abad ya, selama 100 tahun ya. Mereka tuh berkuasa. Jadi di situ tuh sebelumnya ada penguasa, ada daimyo. Daimyo itu bisa diusir ya. Setelah diusir, yang berkuasa di situ siapa? Ini jadi daimyo itu siapa? Ini daimyo itu institusi agama Buddha. Ya ini mungkin yang nggak terbayangkan oleh kita. Jadi di suatu kota gitu yang berkuasa di situ penguasanya adalah pemimpin agama gitu ya. Tapi ini terjadi dengan Hongganji. Ya, dan kemudian satu lagi adalah masalah aliansi ya. Jadi bukan siapa yang pro agama Buddha, siapa yang anti agama Buddha. Ini tergantung si ormas, bukan ormas institusi gitu lah. Institusi agama Buddha itu beraliansi dengan siapa? Lo beraliansi dengan si A, kemudian musuhnya A berarti si B misalnya. B musuhan dengan A berarti si ormas institusi agama juga jadi musuh dari si B. Ya. Kok bisa saya rangkum ya? Tentang pertikaian antara Oda Nobunaga dengan sekte agama ini, agama Buddha ini adalah didasarkan oleh kepentingan politik pada dasarnya, begitu ya Sensei? Betul. Jadi terlepas dari siapapun yang namanya aliansi para sekte ini, baik dia dengan Ashikaga Yoshiaki maupun dengan Takeda Shingen gitu kan ya, pada dasarnya sebenarnya para ormas Buddha ini karena memang tidak sejalan dengan Oda Nobunaga, dan memang tadi sudah disebutkan juga ya, contohnya salah satunya adalah Enryakuji ya, memang dari zaman Shogunan pada saat zaman Ashikaga Yoshinori sendiri memang sudah istilahnya keterlaluan tadi ya. Jadi memang karena pada dasarnya tidak sejalan dengan Oda Nobunaga dan memang menghalang-halangi gitu ya kuasaan Oda Nobunaga gitu. Jadi diperangi gitu oleh Oda Nobunaga, dan akhirnya terjadi konflik antara mereka berdua karena pada dasarnya politik, bukan karena dia adalah sekte Buddha ini akhirnya dia perangi, tapi pada dasarnya adalah politik begitu ya. Ya. Nah, ini maaf saya tambahkan, ini gambarnya sebetulnya saya kira bagus gitu. Kita lihat penampilan gitu ya, pakaiannya ya. Ini yang di dalam bahasa Jepang disebut sohei ya. So itu artinya biksu ya, pendeta ya. Hei itu artinya pasukan. Jadi para pendeta tuh merangkap pasukan, mereka punya senjata dan mereka tuh ya bisa berperang. Kalau berperang itu dengan senjata tajam itu ada kemungkinan membunuh. Ya, seharusnya kan agama Buddha ada prinsip ahimsa gitu, tidak boleh membunuh ya. Tapi itu ya bisa diabaikan gitu ya. Begitu. Terus gini ya, Ishiyama Hongganji itu, dan ini ormas agama itu mereka pengikutnya banyak. Nah, pengikutnya banyak, pengikut setia gitu ya. Pengikut setia itu bisa ketika terjadi perseteruan gitu, mereka menjadi pasukan. Jadi nggak perlu direkrut ya, mungkin juga nggak perlu digaji gitu ya. Mungkin ya janji surga gitu mungkin ya. Mereka bersedia gitu untuk berperang. Jadi bahkan seorang Oda Nobunaga ya, yang katanya begitu tangguh ya, dia ketika berperang ya, berseteru dengan Ishiyama Hongganji itu kan tadi katanya 10 tahun kan ya. 10 tahun itu pun nggak berhasil. Jadi akhirnya kan dia tidak menang, karena tidak bisa menang, kemudian dia kewalahan. Begitu kewalahan dia minta tolong ke kaisar ya, tolonglah jadi mediator.
Jadi akhirnya kaisar kan karena ya sudah di apalah ya sudah di aku bukannya kooptasi gitu loh oleh Oda Nobunaga, akhirnya bersedia gitu tampil ya untuk menjadi penengah. Akhirnya mereka tuh berdamai. Jadi bukan bahkan seorang Oda Nobunaga pun tidak bisa ya mengalahkan kekuatan Hongganji. Ya, sampai segitu dahsyatnya ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan cara Oda Nobunaga untuk misalnya apa ya? Oda Nobunaga kan jelas ya memberikan gaji secara profesional Ya, pada ya, pasukannya. ya. Akhirnya pasukannya juga banyak dan ya tadi profesional dan kompeten gitu. Sementara kalau Ishiyama Hongganji sendiri kalau saya lihat sih walaupun tidak digaji banyaknya tuh karena setia gitu tadi janji surga gitu Ya, seperti saya. ya, ya. Baik. Nah, kalau saya simpulkan lagi sedikit ya. Jadi kalau Oda Nobunaga ini tidak punya masalah sebenarnya dengan agama gitu. Tapi punya masalah dengan orang yang beragama tapi punya misi politik yang berbeda dengan Oda Nobunaga. Ya. Gitu. Contohnya menghalangi dengan jelas Oda Nobunaga gitu ya. Seperti ya sektor-sektor tadi gitu ya. Ya. Nah, ini pertanyaan ini kita balik ke pertanyaan mengenai pertempuran gitu ya. Nah, pertempuran ini adalah pertempuran Nagashino tahun 1575. Nah, sebuah pertempuran yang awalnya ini katanya dikatakan pertempurannya Tokugawa melawan Takeda. Cuman pada akhirnya kan jadi pertempuran Oda Tokugawa melawan Takeda karena ada satu dua hal ya yang membuat Tokugawa itu katanya kewalahan begitu ya. Kewalahan, ya, kewalahan. Ya. Nah, Takeda sendiri kan adalah kan kuat ya dari timur Jepang dan terkenal dengan pasukan kavalerinya dan katanya pun di seluruh Jepang pasukan kavaleri terkuat tuh di klan Takeda gitu ya pada saat Sengoku Jidai ini. Nah, pada pertempuran ini kan pasukan senjata api atau Teppo milik Oda Nobunaga ini dikatakan sebagai kunci kemenangan di pertempuran ini. Katanya gitu ya. Katanya, nah, setelah pertempuran ini kan secara efektif klan Takeda hilang dari panggung Sengoku Jidai. Nah, namun dari yang saya baca sendiri, walaupun Teppo menjadi kunci kemenangan, tapi katanya walaupun daya destruktif juga kuat, tapi ya kurang menguntungkan kalau dibandingkan dengan panah. Nah, mengenai hal demikian, sebenarnya apa sih yang membuat Oda Nobunaga dan Tokugawa Ieyasu saat itu menang melawan kavaleri Takeda yang saat itu kuat gitu ya. Nah, apakah benar nih Teppo ini menjadi kunci kemenangan? Mengingat kalau dibandingkan dengan panah, terutama pada saat isi ulang amunisi kan memang lebih cepat panah gitu. Apakah benar Teppo jadi senjata yang memenangkan pertempuran itu sih pertanyaannya. Nah, ya ini ya pertanyaan menarik ya, dan ini sebetulnya kontroversial ya, di Jepang sendiri juga kontroversial karena gini, kita harus tahu ini zaman Sengoku Jidai. Sengoku Jidai itu semua orang sibuk berperang, ngurusin urusan sendiri masing-masing gitu ya, siapa pula yang mencatat gitu ya. Jadi catatan atau cerita-cerita yang sampai ke kita itu ya ada yang dari mulut ke mulut ya, katanya ya. Kemudian catatan juga banyak sebenarnya tidak jelas. Tetapi versi cerita yang tadi disebutkan itu ya sebenarnya versi yang sampai ke kita ya, maksudnya sampai di Jepang di abad ke-20 ya. Tapi apakah benar demikian gitu ya? Itu sebenarnya perlu diverifikasi di kondisi lapangannya ya. Jadi di medan perangnya seperti apa? Sepertinya kalau menurut para ahli Jepang gitu ya, sepertinya ini cerita yang banyak dipelintir gitu ya supaya seru. Ya, jadi Teppo itu luar biasa gitu ya. Padahal Teppo itu kemudian katanya 3.000 ya. Tetapi ada catatan yang mengatakan 1.000. Ya intinya saya kira kan nggak ada yang ngitung ya, siapa juga yang ngitung gitu ya. Jadi simpang siur 1.000 dengan 3.000 kan 3 kali lipat gitu. Katanya 3.000, tapi ada yang bilang 1.000 gitu ya. Tapi selain itu ya tadi sebetulnya ditampilkan juga di mana tuh ya di slide gitu ya, jumlah personel ya, kita lihat jumlah personel ternyata Oda Nobunaga aliansi gitu, Oda dengan Tokugawa itu lebih dari dua kali lipat ya dari pasukan personel dari kekuatan Takeda. Jadi sebetulnya kalau dalam perang ya, kalau perang bukan dengan senjata api ya, perang dengan bukan dengan tangan kosong sih, dengan senjata konvensional gitu ya, seperti panah, pedang dan sebagainya, jelas yang lebih banyak pasukannya itu yang akan bisa lebih unggul ya. Di sini kita lihat kan 38.000 lawan 15.000 gitu ya. Senjata api dari pihak Takeda katanya sih ada sekitar 300. Ini kan katanya juga ya dicatat, benar apa enggak kita nggak tahu ya.
Kemudian pasukan yang gugur, sebetulnya di sini juga sebetulnya kita nggak bisa mengatakan Oda dan Tokugawa aliansinya itu menang telak ya. Sebenarnya pasukannya meninggal gitu, gugur gitu sebenarnya juga banyak ya. Jadi sebetulnya kelihatannya sebetulnya agak seri gitu ya. Seri dalam arti akhirnya memang Takeda tersingkirkan, tapi bukan kalah telak gitu ya. Bahwa Takeda tuh lemah banget gitu ya, sangat lemah. Oda dan Tokugawa dengan temponya itu sangat kuat ya. Tapi kemudian cerita yang sampai kita bahwa ini temponya luar biasa, saya kira itu agak sedikit bukan saya kira, di Jepang sekarang pada umumnya ya para akademisi itu menganggap ini sebenarnya beritanya terlalu dibesar-besarkan supaya terdengar seru gitu ya. Wah, hebat gitu ya. Baik, jadi sekiranya kalau mengenai tempo itu ya tadi ya seperti saya katakan itu sekiranya seperti bumbu dalam masakan gitu ya. Jadi biar rasanya enak gitu ya. Jadi biar ceritanya seru gitu. Pada akhirnya kalau kita lihat lagi sebenarnya Oda Nobunaga dan Tokugawa Ieyasu ini menang melawan Takeda, pasukan Takeda ini logis juga ya sebenarnya dari jumlah pasukan juga sebenarnya gitu. Dan taktik mungkin ya pasti ada taktik ya. Nah, jadi baik lagi yang memenangkan pertarungan ini dimenangkan bukan karena menghayal semata atau karena wah ini tempo, ini senjata pemusnah yang cukup destruktif dan sebagainya, tapi pada nyatanya tetap berpegang teguh pada ya kelogisan tadi ya, contohnya tadi pasukan aja sudah berbeda jumlahnya gitu ya. Saya akan masuk nih ke pertanyaan yang tidak terlalu berbau perang supaya sobat ANC sekalian tidak bosan atau tidak jenuh ya. Nah, tapi cukup tenang, pertanyaannya tetap kronologis ya. Nah, dan begini saja. Jadi selama ekspansi militernya berlangsung, Oda Nobunaga ini dikenal sebagai sosok yang keras ya, dan bahkan katanya dikatakan cukup kejam. Namun pengikutnya tidak sedikit, termasuk jenderal-jenderalnya yang setia seperti Toyotomi Hideyoshi, Maeda Toshie, Shibata Katsuie, Takeshi Mitsuhide dan lain-lain. Dan ditambah ia juga kan memiliki hubungan dengan Tokugawa Ieyasu sebagai aliansi yang kuat gitu. Nah, melihat adanya ketidaksinkronan ya antara watak dan cara Oda Nobunaga memerintah ini, apa sih yang sekiranya menjadi alasan kuat Oda Nobunaga itu bisa banyak pengikutnya dan pengikutnya itu terlihat setia gitu. Atau mungkin pertanyaannya juga bagaimana sih konsep kesetiaan atau loyalitas di era Sengoku Jidai saat itu? Ya. Gitu, sebetulnya ya Sengoku itu adalah zaman di mana kan masa ini banyak pertikaian gitu, dan pertikaian itu artinya masalah antara hidup dan mati gitu. Kalau kalah ya mati gitu ya. Jadi mau nggak mau pokoknya harus menang gitu dengan segala macam cara ya. Nah, ini bagus ini ditampilkan. Jadi samurai ya, saya kira di kita ini kita dicekoki dengan pemahaman bahwa samurai itu adalah identik dengan loyalitas gitu ya. Padahal samurai identik dengan loyalitas itu adalah ideologi ya. Itu kan politik ya. Ideologi di zaman Tokugawa. Ya, dan zaman Tokugawa seperti yang tadi sempat kita singgung nggak ada perang gitu. Zaman tidak ada perang gitu ya. Tapi ada penguasa yang berkuasa mutlak yaitu keluarga Tokugawa. Artinya kalau yang menentang Tokugawa itu ya pokoknya nggak survive gitu lah ya. Ini beda dengan zaman sebelumnya ya. Jadi misalnya zaman Sengoku itu setiap daerah tuh bisa gonta-ganti penguasa dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Zaman sebelumnya sebenarnya juga gitu. Saya sedikit menyinggung zaman sebelumnya, zamannya Muromachi misalnya, itu shogun itu siapa yang mau dipasang, siapa yang dicopot itu tergantung anak buahnya, bukan shogun sendiri gitu ya. Tapi kalau zaman Tokugawa kan enggak, ada seorang penguasa yang mutlak gitu ya, yang namanya keluarga Tokugawa. Jadi enggak ada yang berani menantang. Nah, keluarga Tokugawa itu supaya untuk memastikan anak buahnya atau para penguasa daerah, para daimyo itu tetap setia, maka diciptakan ideologi. Kalian samurai kan, samurai itu identik dengan loyalitas. Harus loyal gitu. Kalau nggak loyal, kalau nggak setia, kalau membangkang, berarti bukan samurai lagi. Ya, nah ini sebetulnya konsep yang dipolitisir gitu ya di zaman Tokugawa. Zaman sebelumnya, jadi dari zaman Kamakura, Muromachi, bahkan apalagi di zaman ini yang namanya loyalitas itu ada imbalannya gitu ya. Jadi artinya nggak ada kasih yang gratis gitu ya. Jadi singkatnya begini, para daimyo atau penguasa gitu, daimyo atau shogun gitu memberikan tanah ya, atau memberikan jaminan ke anak buahnya samurai. Ini tanah ini, mungkin sekian puluh hektar ini saya kasih ke kamu dan saya jamin tanah ini nggak akan diganggu-gugat oleh siapapun. Kamu boleh bercocok tanam atau menyewakan tanahnya ke siapa gitu, terus kemudian hasil panennya itu masuk ke kantong kamu sendiri gitu ya. Caranya seperti itu. Nah, orang-orang para samurai itu yang mendapatkan
tanah atau jaminan itu kan merasa berhutang budi kan. Sebagai bentuk balas budinya mereka akan ikut tuannya gitu, samurai atau daimyo berperang ya, ketika bukan daimyo atau shogun gitu berperang kalau dikerahkan gitu ya. Kalau misalnya mereka sudah berperang terus nggak dapat imbal jasa gitu, tambahan tanah, ya udah akhirnya setianya hanya sampai di situ saja. Ya, bahasa Jepangnya istilahnya hijo ni genkin desu. Ya, genki kan sehat ya. Genki itu cash ya, uang kontan ya. Hijo ni genkin desu ya. Jadi semuanya tuh ada perhitungannya gitu ya. Jadi sebetulnya itulah yang namanya konsep hubungan antara atasan dengan bawahan ya, yang sekarang mungkin kalian taunya joge kanke gitu ya. Hubungan atasan dengan bawahan tuh sebetulnya seperti itu. Kalau atasan bisa memberikan apa ya, misalnya insentif ya, misalnya memberi gaji, jabatan, tunjangan macam-macam yang bagus gitu, anak buahnya senang, maka si anak buah itu akan loyal, akan setia pada atasannya. Kalau fasilitasnya semuanya tidak ada lagi, udah kita stop sampai di sini. Ya. Nah, ini sebetulnya konsep ini sudah mulai ada sejak zaman Kamakura ya. Zaman Kamakura ya, Muromachi ya. Terus di zaman Sengoku Jidai ini lebih ekstrim lagi ya. Itu benar-benar jadi kalau bosnya gitu majikannya itu kalau sudah tidak bisa memberikan fasilitas insentif itu bisa langsung ditinggal atau atasannya itu bisa disingkirkan ya, dibunuh ya istilahnya ya. Jadi misalnya ada daimyo nih, penguasa di suatu daerah, terus ada anak buahnya yang lihat nih, bos saya nih, majikan saya kayaknya bodoh gitu, dibunuh, disingkirkan ya, nanti si anak buahnya yang jadi penguasa. Itu sesuatu praktek yang biasa. Ya, itu satu. Atau misalnya seorang samurai yang mengabdi pada seorang daimyo, dia lihat daimyo ini kayaknya prospeknya kurang bagus ya, saya mengabdi ke daimyo ini gajinya kurang gitu. Kemudian di negeri sebelah ada daimyo yang lebih hebat, udah pindah aja, pindah perusahaan gitu ceritanya ya. Dan sepanjang hidup bisa gonta-ganti ya, ganti beberapa majikan gitu ya. Seperti kita nih mungkin juga ya, pindah perusahaan, kerja di perusahaan ini, terus kalau ada perusahaan lain yang gajinya lebih bagus, lebih tinggi, ya pindah, terus pindah berapa kali gitu ya. Job hopping namanya ya. Nanti tahu-tahu 10 tahun kemudian, jabatannya udah tinggi, gaji, fasilitasnya udah bagus ya. Ini sebetulnya persis seperti prakteknya gitu ya, atau mentalitas atau praktek ya, yang terjadi zaman Sengoku. Ya. Ya, ini ada beberapa contoh misalnya ya di berbagai daerah penguasanya siapa tergantung tahun berapa. Jadi 20 tahun yang lalu penguasanya klan ini, sekarang udah beda lagi, udah berubah gitu ya ke klan yang lain. Dan klan yang lain itu sebetulnya dulu dia anak buah dari mantan klan yang sebelumnya. Itu nggak apa-apa, itu bukan sesuatu yang suatu yang patut dicela gitu. Wah, nggak setia, kamu pengkhianat gitu kan ya. Mengkhianat itu sesuatu yang biasa kalau majikannya sudah tidak bisa memberikan fasilitas dan sebagainya ya. Jadi ya istilahnya reward and punishment-nya jelas ya. Nah, Oda Nobunaga tuh dia sendiri sebetulnya sangat jelas reward and punishment. Dia tuh banyak dia kalau reward gitu ya, kalau ada anak buahnya kerjanya bagus, berprestasi tuh dia tidak pelit gitu lah memberikan reward. Makanya dia banyak mendapat pengikut yang setia. Dan kemudian ada satu lagi nih juga sangat penting di zaman itu para daimyo gitu ya. Para daimyo itu biasanya mengklaim bahwa mereka masih punya hubungan keluarga dengan shogun atau bahkan dengan kaisar. Jadi ada sanak keluarga mereka yang dulu pernah nikah dengan sanak keluarganya shogun atau kaisar gitu ya. Jadi semua dilihat gitu samurainya itu asal usulnya gitu, orang tuanya siapa. Kalau asal usulnya orang tuanya nggak jelas siapa, jadi misalnya petani ya. Ngomong-ngomong di zaman itu yang pasti punya marga, nama keluarga itu kelas samurai. Ya, dan marga itu diberikan oleh kaisar, dan kaisar nggak mungkin memberikan marga kepada orang yang nggak signifikan gitu ya. Jadi yang diberikan marga, nama keluarga itu hanya orang-orang yang berjasa bagi kaisar. Jadi seperti para samurai, daimyo ya, shogun misalnya ya. Ini orang yang misalnya nggak punya marga ya itu pokoknya dianggap pokoknya itu kelas bawah gitu ya. Nah, jadi dan para daimyo penguasa lokal biasa mereka merekrut tangan kanannya gitu itu dari orang-orang yang katanya jelas asal usulnya anaknya siapa. Nah, ini berbeda dengan Oda Nobunaga yang memang sangat fenomenal ya. Dia tuh tidak melihat latar belakang. Jadi siapapun ya, kalau misalnya dia lihat orang ini kompeten, dia akan rekrut. Nah, contoh yang paling signifikan gitu adalah Toyotomi Hideyoshi ya. Jadi Toyotomi Hideyoshi itu adalah nama orang itu ya yang terakhir. Ya. Di Jepang di zaman itu orang tuh sering gonta-ganti nama, gonta-ganti marga. Ya. Jadi Toyotomi Hideyoshi itu nama yang terakhir sebelum dia meninggal. Udah gonta-ganti. Awalnya kan namanya Kinoshita ya, pokoknya ganti berapa kali gitu ya.
Terutama Toyotomi Hideyoshi tuh dia tuh ya kita semua tahu anak petani miskin gitu ya. Tapi karena dia sangat kompeten makanya dia diangkat gitu, diberi banyak fasilitas gitu, dan dia bekerja sepenuhnya untuk Oda Nobunaga gitu ya. Kemudian Akechi Mitsuhide sebetulnya juga gitu. Kalau ditelusuri sebetulnya dia orang tuanya siapa nggak jelas. Nah, ini adalah suatu praktek yang untuk orang di zaman itu tidak lazim. Ya, dan bahwa Oda Nobunaga bisa merekrut ya, bahkan memberikan jabatan tanggung jawab yang tinggi kepada mereka, ini sesuatu yang luar biasa. Dan itu yang sekarang banyak disoroti di Jepang sekarang ya, bahwa yang namanya melihat latar belakang seseorang dari keluarga apa ya, atau misalnya shushin koyo gitu ya, mungkin pernah dengar ya. Jadi kalau diterima kerja di perusahaan itu boleh kerja sampai pensiun, usia pensiun, meskipun sebetulnya performanya nggak terlalu bagus gitu ya. Itu yang tidak ada di Oda Nobunaga ya. Oda Nobunaga menganggap pokoknya yang penting siapa yang bisa bekerja dengan baik dia akan direkrut tanpa melihat latar belakangnya. Kalau sudah kerjanya sudah lama, sudah menunjukkan loyalitas, ternyata tidak perform gitu ya, kurang kompeten, dia akan tendang tanpa ampun gitu ya. Jadi ini ya seperti yang dipakai istilahnya di sini sangat bagus ya, yang sangat-sangat pragmatis ya. Zaman itu pada umumnya orang-orang pragmatis, tapi yang pragmatis pol gitu ya istilahnya adalah Oda Nobunaga. Ya, itu sebenarnya salah satu unsur ya, faktor utama yang menyebabkan dia tuh sukses. Dia sukses dalam waktu yang cukup singkat ya. Baik, Sensei. Jadi kalau bisa saya rangkum itu mungkin dari yang slide tadi ya, dan juga dari perkataan Sensei, sebenarnya kalau saya lihat ini adalah zaman Sengoku Jide ini zaman yang pragmatis dan zaman meritokrasi ya. Meritokrasi yang cukup apa ya istilahnya dipakai dan digunakan gitu di zaman itu ya, bukan seperti konsep yang kita ketahui di saat ini gitu mungkin ya, seperti konsep loyalitas yang ternyata itu sebenarnya lahir pada zaman Edo atau zaman Tokugawa gitu ya. Ya, betul. Dan kita bisa lihat dari zaman itu bahkan orang konsep meritokrasi ini benar-benar teraplikasikan dari contoh-contoh orang misalnya kayak Akechi, contoh utamanya Toyotomi Hideyoshi gitu kan. Saya pribadi mengetahui ya kata dia ya, bahkan nama dia bahkan dikatakan bahwa dia tuh tidak terlalu pantas untuk mendapatkan dua nama gitu, artinya tidak pantas untuk mendapatkan marga, tapi dengan sistem meritokrasi ini yang diterapkan oleh Oda Nobunaga di pemerintahan ya, bahkan seorang Kinoshita atau Kichiro gitu ya dulu namanya, bisa punya nama sebagai Toyotomi Hideyoshi gitu ya. Nah, juga ini kan zaman yang pragmatis ya. Tadi kan ada anak buah yang bisa menggantikan tuannya, konsep Gikokujo gitu ya. Dan juga ada anak buah yang bisa pindah-pindah tuan gitu. Kalau yang dari saya baca sih dan juga yang tadi katakan di slide ada namanya Todo Takatora. Saya baca sendiri dia adalah Ashigaru awalnya gitu kan. Gitu. Dia Ashigaru nggak bisa jadi daimyo gitu ya, daimyo yang pada terakhirnya tuh daimyo yang kuat di bawah Tokugawa Ieyasu. Intinya adalah zaman itu zaman yang pragmatis dan meritokrasi gitu ya, bukan zaman-zaman yang samurai loyal terhadap tuannya gitu ya. Baik Sensei. Akhirnya kita akan tiba ke topik atau pertanyaan yang menjadi perdebatan hingga sekarang, yaitu mengenai akhir hayat Oda Nobunaga. Nah, mengenai kematian Oda Nobunaga di Honnoji tahun 1582, ada persepsi umum tentang peristiwa ini, di mana Akechi Mitsuhide berkhianat terhadap Oda Nobunaga ini. Katanya sih kalau dikatakan banyak teori konspirasinya gitu ya. Nah, contohnya seperti katanya dendam, katanya pandangan agama yang berbeda, katanya kalau Oda Nobunaga itu terlalu kejam, dan Mitsuhide itu kan katanya juga agamanya cukup bagus katanya gitu ya, katanya. Salah satunya kan di latar belakangnya pada saat Akechi Mitsuhide itu dikasih tanggung jawab untuk nanganin waktu itu kasus pembantaian di kuil Enryakuji itu kan. Awalnya kan Oda Nobunaga mimpin, terus saya dipindahin ke Akechi Mitsuhide. Kamu urusi sisanya gitu kan. Akechi Mitsuhide yang dendam melihat itu, ini kok kejam banget tuan saya. Lalu juga ada katanya ada teori yang mengatakan bahwa ibu Akechi Mitsuhide itu dibunuh karena di peristiwa Castilia Kami 1579 itu, karena usut ada perintah Oda Nobunaga yang menyebabkan ibunya terbunuh. Nah, juga ada teori-teori lain ya, termasuk teori yang ini ya, karena dia pernah menjamu
Tokugawa Ieyasu secara tidak baik dikasih Azuchi, akhirnya digebugin oleh Oda Nobunaga, dikasih Azuchi saat itu juga, dan akhirnya didendam pribadi. Kalau dari catatan Louis Freud itu katanya dia dikatakan bahwa Nobunaga itu seakan-akan lupa daratan, jadi lupa apa sih istilahnya, jadi tidak bisa bertindak dengan baik gitu ya terhadap bawahannya gitu, termasuk Mitsuhide, sehingga Mitsuhide jadinya dendam. Nah sebenarnya kalau dilihat dari peristiwa Honnoji itu apa sih Sensei? Lalu peristiwa ini sebenarnya apa sih? Karena teorinya juga banyak gitu kan. Ya, asumsinya banyak ya, terutama teori konspirasi itu kan seru gitu kan ya, kayak cerita detektif gitu ya. Padahal kalau ditanya buktinya mana, kagak ada ya. Pertama Honnoji ya, peristiwa Honnoji no Hen, saya kira semua orang tahu ya. Maksudnya para orang-orang yang ngefans ya dengan Oda Nobunaga pasti tahu ya. Tapi peristiwa Honnoji itu apa? Katanya Oda Nobunaga dikhianati oleh Akechi Mitsuhide gitu ya, itu sampai bunuh diri gitu ya. Pertama Honnoji itu, Ji itu Otera kan, Ji itu Otera, jadi itu kuil ya. Nah, kuil itu di zaman itu ya, kalau zaman itu belum ada yang namanya jasa hotel gitu ya, seperti sekarang. Jadi kalau orang bepergian ya, atau misalnya Oda Nobunaga pergi ke Kyoto misalnya, itu nggak ada tempat menginap gitu. Masa nginap di rumah orang kan ya. Jadi biasanya itu jadi orang menginapnya di kuil, Otera. Jadi Otera itu seperti yang saya sampaikan tadi, Otera itu bukan hanya satu bangunan kuil gitu, itu kompleks ya, kompleks bangunannya banyak ya. Dan situ di dalamnya kemudian juga ada tempat penginapan. Nah, Oda Nobunaga ketika sebelumnya kan dia itu kan bersama dengan siapa namanya shogun gitu ya, Ashikaga Yoshiaki ke Kyoto di tahun 1568 ya. Setelah itu 5 tahun kemudian Yoshiaki diusir, dia jadi penguasa di Kyoto, tapi dia tidak berkantor di Kyoto gitu. Tapi kadang-kadang dia datang ya. Nah, ketika dia datang dia menginap di kuil. Sebenarnya ada kuil yang satu lagi gitu ya. Nah, di 2 tahun sebelum peristiwa ini ya, dia memerintahkan untuk membangun Honnoji sebagai tempat dia menginap kalau dia datang ke Kyoto. Ya. Itu. Nah, kemudian di tahun pas waktu kejadian gitu ya, tahun 1582 ya. Itu di bulan Juni ya. Bulan Juni tanggal berapa? Tanggal 20 sekian ya. Jadi kalau di catatan Jepang itu tanggal 2 Juni. Ya, di zaman itu ya. Tapi tanggal 2 itu penanggalan Imlek. Jadi kalau dikonversikan ke Masehi jadi tanggal 20 sekian gitu ya. Waktu itu jadi Oda Nobunaga sedang siap-siap ke kampanye gitu ya, untuk kampanye militer gitu untuk menyerang ke daerah Yamaguchi. Waktu itu namanya Chugoku ya. Kalau sekarang kira-kira daerah Yamaguchi. Jadi Pulau Honshu bagian paling barat gitu ya. Di situ penguasanya namanya Mori. Nah, sebenarnya dia juga nggak musuhan sama Mori. Sebenarnya dulu mereka pernah beraliansi ya. Jadi zaman itu namanya aliansi, kemudian musuhan itu biasa, berubah-ubah dari waktu ke waktu ya. Nah, ini kemudian musuhan karena si Mori ini beraliansi dengan Yoshiaki. Yoshi kan cari dukungan kemana-mana. Itu dia tuh ini persuasi ke Mori gitu supaya mendukung Yoshiaki untuk melawan Oda Nobunaga. Berarti kan jadi si Mori dan Oda Nobunaga kan jadi musuhan gitu kan. Jadi mau kampanye gitu ya, kampanye militer untuk menyerang ya, menaklukkan gitulah. Soalnya ini kan pilihannya dua ya, menaklukkan atau ditaklukkan. Ya antara hidup dan mati gitu ya. Nah, jadi dia tuh sekarang fokus ya, daerahnya udah oke, jadi fokus ya kampanye militer untuk menaklukkan Mori. Toyotomi Hideyoshi sudah sebagai pembantu dekatnya sudah dikirim ya, sudah jalan duluan gitulah ya ke daerah Yamaguchi. Kemudian jadi pasukan intinya sudah berangkat. Kemudian Akechi Mitsuhide sebagai salah seorang dari 5 orang pembantu dekat Oda Nobunaga juga diperintahkan harus berangkat gitu ya, dengan pasukan. Pasukannya sekitar, katanya sih ada yang bilang 15.000, ada yang bilang 13.000, pokoknya segitu udah ya, akan berangkat. Kemudian Oda Nobunaga sendiri juga katanya sih dia akan singgah di Kyoto, jadi bermalam dulu di Honnoji, di kuil Honnoji ya, besoknya dia mau berangkat gitu ya, ikut ke Chugoku gitu. Nah, dalam kondisi itu ya, jadi fakta gitu di lapangan adalah Oda Nobunaga itu pasukan intinya, kemudian para pendukung tangan kanannya gitu, pembantu dekatnya gitu semua udah berangkat. Ya, ada yang berangkat Yamaguchi, ada yang tempat lain. Pokoknya udah nggak ada di Kyoto gitu ya. Kemudian Oda Nobunaga hanya ditemani gitu ya, dikawal gitu oleh segelintir, tidak banyak. Ada yang bilang 300, ada yang bilang puluhan gitu ya, agak simpang-simpang. Intinya sedikit ya. Sedangkan Akechi Mitsuhide ada di dekat Kyoto dan dia punya pasukan sekitar ya ada yang bilang 15.000, ada yang bilang 300. Pokoknya belasan ribu gitulah ya. Ini kan sesuatu yang gimana ya, kalau buat untuk orang yang ingin merebut kekuasaan, ini suatu kesempatan yang nggak boleh dilewatkan.
Ya, itu sebetulnya penjelasan apa ya mungkin yang agak logis gitu ya, bahwa dia tuh kemungkinan karena dia memanfaatkan situasi sehingga dia tuh melihat, oh sekarang kalau saya habisi, saya singkirkan Oda Nobunaga, pengikut setia Oda Nobunaga tidak ada di sini, saya cepat-cepat bertindak ya, kemudian nanti saya jadi keduluan gitu kan, jadi saya berusaha supaya saya diangkat jadi shogun ya, selesai gitu ya, begitu. Jadi kemudian ada data dokumen arsip itu yang diungkapkan belakangan ini ya. Jadi katanya H-1 ya, malam sebelum dia menyerang. Jadi peristiwa Honnoji ini dia mengumpulkan para anak buahnya dan mereka tuh menyatakan sumpah setia gitu ya. Maka akan bersama-sama melakukan suatu proyek besar yaitu menyingkirkan Oda Nobunaga. Kemudian setelah dia menyingkirkan jadi peristiwa Honnoji. Nah, peristiwa Honnoji ini ketika peristiwa ini terjadi, katanya sih sekarang ada versi bahwa Akechi itu tidak ada di tempat ya. Akechi sendiri tidak datang ke kuil Honnoji. Dia hanya mengirimkan anak buahnya gitu ya untuk menyerang Oda Nobunaga. Dan setelah peristiwa ini ya, pada hari yang sama dia tuh langsung menulis surat. Surat untuk dikirimkan kepada penguasa lokal di berbagai daerah di Jepang yang anti Oda Nobunaga. Ya namanya kalau seorang pemimpin atau orang besar itu pasti musuhnya juga banyak ya. Musuh tuh maksudnya orang-orang yang rezekinya diserobot gitu lah ya oleh Oda Nobunaga. Itu pasti ada ya. Dia sudah mengirim surat-surat ya ke banyak orang gitu ya, penguasa lokal minta dukungan. Kemudian dia juga mendekati para pejabat di Kyoto gitu, bangsawan gitu ya di Kyoto istana gitu ya, minta dukungan. Kemudian dia mengumumkan ke warga Kyoto ya bahwa itu pajak akan dibebaskan. Jadi sebetulnya tindakan-tindakannya sebetulnya sangat-sangat jelas gitu menunjukkan bahwa dia tuh sedang mencari dukungan untuk menjadi penguasa. Ya dari situ ada yang berasumsi mungkin dia ingin dengan mendapat banyak dukungan. Nanti kan kalau semua sudah mendukung kan kaisar sebetulnya tinggal kasih cap stempel gitu kan. Oke, kalau gitu kamu saya angkat menjadi shogun gitu ya. Itu yang dia incar gitu ya. Tapi yang di luar dugaan itu adalah tadi dia pikir mungkin musuhnya yang paling berbahaya, paling tangguh tuh Toyotomi Hideyoshi karena udah dikirim ke Chugoku gitu ya, ke Yamaguchi. Katanya bisa kembali dalam waktu 11 hari gitu ya. Sudah kembali dengan pasukan dan jumlah yang besar, ya sudah selesai. Ya. Nah, jadi masa berkuasa dia untuk Akechi Mitsuhide itu ada suatu istilah Mika Tenka gitu ya. Ten itu langit ya, Ka itu shita. Jadi di bawah langit maksudnya dunia ya. Dunia itu jadi maksudnya masa dia berjayanya 3 hari. Ya, jadi maksudnya sangat singkat ya. Kemudian Toyotomi Hideyoshi balik ke Kyoto. Dia kan udah mendapat kabar gitu kan, balik ke Kyoto dan dia mengambil tindakan keputusan ya bertarung kemudian menyingkirkan, membunuh Akechi. Kenapa? Karena Oda Nobunaga pembantu dekatnya ada 5 orang. Jadi kalau Oda Nobunaga sudah meninggal, sebetulnya 5 orang itu semuanya sebenarnya punya legitimasi untuk menggantikan ya menjadi pewaris dari Oda Nobunaga. Nah, siapa yang bisa mengklaim diri saya adalah pewaris Oda Nobunaga yang paling punya legitimasi? Ya saya, maksudnya Toyotomi ya karena dia tuh membalas dendam gitu untuk Oda Nobunaga dengan membunuh Akechi Mitsuhide. Jadi itu sebenarnya fakta-fakta yang diungkapkan. Jadi sebetulnya tujuannya apa, alasannya apa ya cuma bisa ditanyakan ke yang bersangkutan dia karena dia udah meninggal kan kita nggak mungkin bertanya ke dia ya. Tetapi kalau kita melihat sikapnya yang sangat proaktif gitu ya, yang sepertinya sudah disiapkan, kan nggak mungkin begitu dia membunuh Oda Nobunaga langsung baru pikir, oh ya saya bisa nulis surat nih ke orang-orang minta dukungan. Kayaknya sih enggak ya. Jadi ada kemungkinan memang sudah dia incar, ya dia mengincar kekuasaan, cuma sedang menunggu ya dan menunggu kesempatan dan kebetulan kesempatan itu datang dan kemudian dia bertindak. Jadi kalau yang dari saya bisa tangkap dari apa yang Sensei sampaikan, ini seakan-akan gayung bersambut ini Akechi Mitsuhide ini di peristiwa Honnoji ini. Karena tadi sudah sempat dijelaskan ya bahwa dia pada saat setelah membunuh Oda Nobunaga, dia menyiapkan surat dan menyiapkan dan langsung mengirim surat hari itu juga gitu ya, atau H+1 gitu ya pada saat setelah Oda Nobunaga meninggal, surat untuk menggayat dukungan gitu ya, untuk mengambil dukungan dari para penguasa-penguasa yang istilahnya tidak menyukai Oda Nobunaga gitu. Walaupun pada akhirnya dihantam langsung ya dalam waktu yang singkat oleh Toyotomi Hideyoshi gitu. Yang katanya dia sudah pergi ke Chugoku gitu. Kalau yang bisa saya tambahkan lagi ya, sekiranya ada ketidakmungkinan ya kalau dia sudah di Chugoku 11 hari ke Kyoto gitu, karena kalau saya lihat mapnya sendiri tuh ya, saya pernah baca itu cukup jauh gitu kok, sekitar 11 hari 11 hari sekiranya
mungkin termasuk cerita yang dibesar-besarkan juga ya, tapi bagaimanapun itu waktu yang super cepat gitu ya. Atau mungkin dia ada kemungkinan juga Hideyoshi itu sedang di tengah jalan, belum di Chugokunya, belum persis di Chugokunya gitu ya. Tapi bagaimanapun peristiwa Honnoji ini sendiri menjadi, pertama sudah jelas menjadi titik ajal bagi Oda Nobunaga, dan yang kedua ini kalau kita lihat memang ada secara, kalau tadi kan saya menyebutkan memang seenggaknya seenggaknya ini yang penjelasan yang logis ya, bahwa ya si Akechi Mitsuhide ini memang kayaknya memang mau mengambil kekuasaan gitu kan, karena ya dilihat dengan aksi dia gitu kan, mengirimkan surat gitu, itu kan jadi indikasi kuat begitu ya. Mengumumkan ini ya bebas pajak. Iya, bebas pajak juga termasuk bebas pajak. Baik, Susi Sensei, tidak terasa ya tadi sudah merupakan pertanyaan terakhir gitu ya, karena memang ajal Oda Nobunaga di situ ya, pertanyaannya juga selesai di situ gitu ya. Baik. Saya sekiranya sangat berterima kasih kepada Susi Sensei atas informasi dan wawasannya gitu, yang membuat saya juga cukup terkejut. Ternyata ada hal baru yang saya juga tidak ketahui gitu. Mungkin juga Sobat ANC juga tidak ketahui begitu. Nah, bagaimana Hafid Sensei? Ya, baik. Ceritanya menarik banget ya. Begitu banyak pengkhianatan yang terjadi dalam kehidupan, dalam perjalanan hidup Oda Nobunaga. Ya, dia berkhianat ke Shogun Ashikaga Yoshiaki, ya dianggap berkhianat ya, karena dia mengusir Shogun keluar dari Kyoto. Kemudian juga ini juga Akechi Mitsuhide juga membunuh Oda Nobunaga, juga dianggap sebagai suatu pengkhianatan ya. Jadi kayaknya pengkhianatan seperti Ibu Susi bilang di zaman Sengoku Jidai udah biasa gitu ya. Di masa itu sulit ya orang menentukan mana kawan mana lawan ya, karena siapa yang paling kuat dialah yang menang ya, dan berkuasa. Zamannya seperti itu. Baik. Nah, ada ya yang ingin saya tanyakan nih ke Ibu Susi. Program ini kan dinamakan Perspektif Baru Sejarah Jepang nih. Jadi melalui program ini kita berusaha menyampaikan perspektif baru dari setiap cerita yang terkait sejarah Jepang berdasarkan berbagai tulisan, mungkin hasil penelitian dari orang-orang para akademisi yang diterbitkan hingga saat ini. Nah, menyangkut cerita tentang Oda Nobunaga di masa Sengoku Jidai ini, perspektif baru apa saja yang ditemukan? Gimana Bu Susi? Kalau bilang perspektif mungkin agak heboh gitu. Kita ya bincang seru ya, kita santai aja deh ya. Kalau terlalu heboh kan nanti orang jadi pusing gitu ya. Oda Nobunaga yang saya tahu itu sekarang justru sekarang ya dia banyak disorot di Jepang, banyak diangkat jadi perbincangan gitu di Jepang, termasuk penelitian gitu ya. Jadi signifikansinya apa? Kalau sebelumnya mungkin ya kita ada yang mengatakan, oh Oda Nobunaga itu hebat karena dia pemersatu Jepang, ya kan ya. Dulu kita diajarin gitu kan ya, pemersatu Jepang yang pertama gitu kan. Tapi pemersatu ngapain juga dia mempersatukan Jepang gitu ya. Terus gimana caranya dia mempersatukan Jepang? Melalui perang gitu ya, karena Sengoku melalui perang. Tapi dari apa yang kita lihat hari ini gitu ya, materi yang kita ulas hari ini, kita tahu bahwa urusannya bukan hanya perang ya. Perang itu, dan ya memang ada perang, tapi perang itu kuncinya adalah uang gitu ya, dana kan, uang. Kalau nggak ada uang tidak bisa berperang. Jadi Oda Nobunaga katanya sih berhasil mempersatukan Jepang melalui perang, tapi perang itu berhasil karena uang. Uang itu didapat dari mana? Dari kebijakan ekonomi. Jadi termasuk tadi sudah disampaikan ya Raku Ishiraku, satu kebijakan perdagangan gitu yang mengayomi para pedagang supaya dari sana bisa mendapatkan penghasilan. Nah di situ sebetulnya dengan Raku Ishiraku saja dia sebenarnya bentrok ya dengan kekuatan institusi agama Buddha ya, karena sebelumnya yang setorannya itu ke kuil Buddha.
Ya, makanya itu jadi salah satu pemicu gitu konflik dia dengan institusi agama Buddha. Tapi dengan kebijakan itu sebetulnya ekonomi jadi berkembang ya. Ekonomi di daerahnya, kemudian daerah yang lebih luas gitu di Jepang itu berkembang ya. Jadi ini suatu kehebatan Oda Nobunaga, dan dia bisa mengimplementasikan suatu kebijakan yang bukan sesuatu yang lazim gitu di zamannya. Ini sebenarnya juga sangat penting ya. Jadi kita jangan melihat orang lain semuanya cara kerja sepertinya udah kita ikutin aja. Atau selama ini kan cara kerja seperti ini, ya udah kita lanjutkan saja. Nggak bisa gitu. Kalau begitu tidak bisa muncul menghasilkan suatu prestasi yang hebat ya seperti Oda Nobunaga. Ya. Itu yang sebetulnya banyak disorot di Jepang karena belakangan ini kan karena kondisi ekonomi Jepang dan kemudian performa perusahaan Jepang itu kurang baik ya dibandingkan dengan para pesaingnya di luar negeri, di negara-negara Asia lainnya ya. Itu salah satunya adalah karena banyak perusahaan Jepang, para pemimpinnya itu terlalu berpikir konvensional, menganggap di masa lalu kan kita bekerja dengan cara ini dan kita sukses, berarti nggak usah diubah gitu ya. Padahal kan zaman berubah ya. Itu satu ya. Kemudian satu lagi meritokrasi ya. Meritokrasi itu artinya tadi sudah berkali-kali disinggung ya. Itu artinya bukan loyalitas ya, tapi gini, kompetensi itu utama. Jadi kalau nggak kompeten, percuma loyal gitu. Percuma misalnya ikut jadi kerja di suatu perusahaan gitu, loyal pada atasannya kerja puluhan tahun, tapi nggak bisa apa-apa misalnya ya. Itu nggak ada gunanya. Kemudian ada namanya Nenko Joretsu ya, pernah dengar ya? Nenko Joretsu artinya semakin lama bekerja, jadi masa kerja semakin lama, jabatan dan gaji semakin tinggi meskipun nggak perform gitu ya. Itu juga ya tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi gitu ya. Jadi biarpun udah kerja puluhan tahun tapi ternyata nggak kompeten ya, lebih nggak kompeten gitu dibandingkan dengan karyawan baru yang baru masuk, baru kerja berapa bulan misalnya, ya tetap aja karyawan lama itu akan di-cut karena tidak akan memberikan kontribusi bagi perusahaan. Jadi kita tahu, jadi sebetulnya yang kita kenal sebagai budaya korporasi Jepang ya, itu Nenko Joretsu dan Shushin Koyo, itu sebetulnya kalau sekarang ya banyak orang Jepang mengklaim bahwa itu adalah penyebab mandeknya ekonomi Jepang atau perusahaan Jepang yang performanya semakin menurun. Jadi gimana caranya supaya ekonomi Jepang kembali membaik ya, perusahaan Jepang semakin kembali kompetitif ya. Caranya adalah ya harus, makanya mereka melihat pada sistem manajemen atau filosofi manajemen dari Oda Nobunaga. Ya, itu yang sebenarnya perspektif baru ya tentang Oda Nobunaga di Jepang, dan saya kira itu juga mungkin ada relevansi yang dengan kita. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bu Susi atas pemaparannya yang mudah dimengerti ini. Kita juga berharap sobat Asona Hodo Channel juga dapat memahami dengan baik apa saja yang sudah disampaikan oleh Ibu Susi. Nah, sekarang saya mau beralih ke Yuda Sangi. Dari bincang seru Yuda Sang dengan Ibu Susi barusan, kira-kira apa saja yang dapat ditangkap dan disimpulkan oleh Yuda Sang? Silakan. Baik. Mungkin kalau tadi Susi Sensei perspektif baru ya, tapi kalau saya coba rangkum kali ya dari hasil diskusi tadi. Nah, jadi kalau yang saya tangkap dan menjadi hal penting dari pembahasan kali ini kan adalah mengenai pengelolaan dan kebijakan ekonomi Oda Nobunaga ya selama Sengoku Jidai. Kalau mungkin lebih disederhanakan lagi, filosofi manajemennya gitu ya. Karena dengan filosofi manajemen dia kan sukses gitu ya. Bahkan tidak hanya dalam perihal istilahnya, kalau bisa dikatakan perang dia kan sukses karena memang ya sumbernya itu tadi filosofi manajemen dia ya. Dan dari filosofi manajemen dia kan juga muncul gitu ya sistem atau konsep meritokrasinya. Jadi kunci utama gitu ya, filosofi manajemennya yang menghasilkan meritokrasi tersebut gitu. Nah, lalu kalau kita lihat lagi dari perihal Nobunaga dan agama, kalau kita coba lihat dari hasil diskusi tadi, sebenarnya Oda Nobunaga ini cukup objektif ya dan rasional gitu. Ya pada dasarnya tidak memusuhi, dan bahkan pada saat ada debat agama gitu, debat sekte Buddha, dia menengahi gitu ya, gitu. Dan pada yang ia perangi itu memang kebetulan orang yang memiliki agama Buddha, dan ternyata sekte Buddha tersebut bertolak belakang dengan tujuan Oda Nobunaga, dan kurang lebih malah mengganggu gitu ya misi ekspansi Oda Nobunaga atau misi penaklukannya Oda Nobunaga, sehingga ya menjadi wajar itu menjadi istilahnya bukan target agama tapi target politiknya Oda Nobunaga untuk ditumbangkan gitu ya.
Lalu yang terakhir mengenai kematiannya Oda Nobunaga ini, saya tangkap itu bukan dari teorinya, tapi melihat dari bagaimana zaman Sengoku Jidai itu adalah zaman yang pragmatis dan ya itu tadi zamannya Gekokujo, ya anak buah bisa numpas atasannya gitu. Jadi dan juga menunjukkan bahwa ya pengkhianatan bukanlah hal yang istilahnya wah sangat itu perbuatan tercela karena samurai itu kan orangnya loyal dan sebagainya. Memang kan konsep loyalitas itu kan adalah konsep zaman Tokugawa, tapi kan zaman Sengoku Jidai sebelum Tokugawa kan ya begitulah adanya gitu ya. Walaupun ya kalau kita pikirkan lagi kan tadi kan walaupun Oda Nobunaga itu orangnya menerapkan konsep meritokrasi dan melihat kompetensi gitu kan ya. Eh, kita tahu bahwa Akechi Mitsuhide adalah salah satu jenderalnya dia, dan kalau memang mengingat kata-kata Susi Sensei tadi kan Nobunaga tidak segan-segan memberikan reward yang banyak gitu kan kalau memang performa atau kompeten jenderalnya bagus. Nah, Akechi termasuk jenderal yang bagus, tapi ya pada akhirnya juga kan dia berkhianat, ya itulah lagi-lagi pengkhianatan bukanlah hal yang mustahil dan itu hal yang lazim dilaksanakan pada saat zaman itu. Sekiranya begitu sih rangkuman dari saya, Sensei. Oke, udah Sang, terima kasih. Cukup lengkap, bisa merangkum apa yang sudah disampaikan oleh Bu Susi ya. Jadi kayaknya sih mungkin yang terakhir adalah Akechi Mitsuhide itu memang orang yang berambisi ya. Jadi mungkin karena mungkin juga melihat dari Oda Nobunaga menjadi pemimpin, kemudian wah tergiur juga, saya juga bisa nih kalau kayak gini, mungkin ya, semua mungkin ya. Jadi dia juga akhirnya berambisi, apalagi pergaulan dia mendapatkan kepercayaan dari Oda Nobunaga untuk ditempatkan di Kyoto, di ibu kota negara Jepang waktu itu, di mana tokoh-tokoh politik dan orang-orang kaya ya di sana ya. Jadi kemungkinan ya ambisi untuk menjadi pemimpin berkembang di saat itu mungkin ya. Nah, akhirnya karena dia masih di bawah Oda Nobunaga, akhirnya karena dia berambisi menjadi pemimpin, ya mungkin siapa tahu jadi shogun juga mungkin ya. Akhirnya dia yang pertama dia harus kerjakan adalah menyingkirkan tuannya Oda Nobunaga yang berkuasa atas dia kali ya, dan juga mempunyai pengaruh terhadap kaisar gitu ya. Manusia tidak bisa ditebak ya. Kawan bisa menjadi lawan, itulah di masa Sengoku Jidai ya. Sebelum kita tutup acara ini, kita mau coba ingin mendengarkan juga dari Ibu Susi dan dari Yudasang harapan terhadap program Perspektif Baru Sejarah Jepang ini, dan juga harapan untuk para sobat Asonaru Hodo Channel yang menyaksikan program ini. Gitu. Mungkin dari Yudasang dulu, silakan. Harapan saya itu ya agak ini tidak tanpa maksud menggurui ya, tapi lebih ke saling mengingatkan aja gitu ya, dan menyemangati mungkin gitu ya, agar para sobat ANC sekalian untuk tidak berhenti belajar ya, meluas wawasan. Terlebih lagi kan sobat-sobat ANC kan memang menyukai perihal Jepangan gitu ya, karena bisa bisa jadi perspektif kita atau apa yang kita pahami pada saat dulu itu bisa jadi berubah pada saat kita membaca lagi dan memperluas wawasan. Dan sekiranya setelah mengetahui wawasan baru atau perspektif baru itu bisa membuat kita berubah gitu cara memahami dunia itu ya, terutama dalam memahami perihal Jepang gitu tuh. Terlebih saya pribadi setelah membaca lagi dan berdiskusi dengan Susi Sensei dan juga dengan membaca-baca lagi perihal Oda Nobunaga ini, saya akhirnya berubah gitu perspektifnya. Oh, ternyata Oda Nobunaga tidak hanya perang-perang semata, tapi ternyata ada hal logis lain yang sekiranya bisa diambil pelajaran. Contoh kayak bagaimana filosofi manajemen dia, bagaimana dia menerapkan meritokrasinya. Mungkin dari terus belajar itu kita bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi baru gitu ya untuk hidup gitu dalam kehidupan sehari-hari, terutama ya ini kalau dari hasil diskusi ini ya meritokrasi tersebut dan filosofi manajemen kompeten melihat seseorang atau melihat sesuatu dari kompetensinya gitu ya, kalau yang saya bisa ambil dan saya istilahnya daiji ni shimasu gitu. Jadi ilmu yang saya daiji ni shimasu gitu, totemo sanko ni narimasu gitu. Gitu Sensei.
Oke, terima kasih Yudasan. Jadi Oda Nobunaga ini ya bukan melulu sekedar perang dan perang, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu ya. Jadi semoga Wicang Sarut Yuda dengan Yudasang dengan Ibu Susi itu juga memberikan wawasan baru atau sudut pandang baru dari Sobat Asonaru Hodo Channel untuk memandang seorang Oda Nobunaga atau memahami Sengoku Jidai itu sendiri ya. Sengoku Jidai kan bukan sekedar perang, tapi juga mungkin tadi Ibu Susi bilang Sengoku Jidai juga itu juga menjadi sebuah perang ekonomi. Dari situ ekonomi Jepang sebetulnya mulai berkembang. Nah, untuk Ibu Susi sendiri, gimana Bu Susi, harapan Ibu Susi? Jadi harapan saya ini saya coba melalui program ini ya mensosialisasikan hasil penelitian orang Jepang ya yang dipublikasikan di Jepang mengenai Sengoku Jidai, kemudian secara spesifik yang untuk kali ini tentang Oda Nobunaga, tapi secara garis besar itu tentang Sengoku Jidai, bahkan juga sebenarnya era-era lain dalam sejarah Jepang ya, dengan tujuan bukan hanya mendapatkan perspektif baru atau pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu, tetapi apa insight gitu ya atau inspirasi atau ide yang bisa kita dapatkan ya, yang bisa kita dapatkan kemudian yang kita coba lihat relevansinya dengan kehidupan kita sekarang, dan semoga dengan harapan insight, informasi dan sebagainya di masa lalu itu bisa memberikan kita lebih banyak, lebih memperluas wawasan kita, supaya kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat ya dalam kehidupan sehari-hari, dan dengan demikian membuat hidup kita menjadi lebih mudah gitu ya. Itu ya. Jadi kalau selama ini mungkin kita di Indonesia tuh para sahabat yang pencinta sejarah Jepang gitu ya atau Sengoku Jidai mungkin melihat Sengoku Jidai itu sebagai suatu era yang seru gitu ya. Ini ceritanya seru gitu ya, seperti film cerita anime dan sebagainya, seru gitu. Jadi kita seneng. Jadi artinya sebagai rekreasi. Oke, itu saya kira itu juga oke ya, tidak ada salahnya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita juga bisa menarik pelajaran gitu ya dari apa yang terjadi di masa lalu di Jepang, terutama dalam hal ini di Sengoku Jidai ya, yang kira-kira punya relevansi kemudian bermanfaat bagi kita dalam ya kehidupan kita, yang mengambil keputusan dalam hubungan pertemanan misalnya ya, dan dengan tujuan nanti moga-moga hidup kita menjadi lebih baik dan lebih mudah. Itu kalau ada yang bisa melihat menarik pelajaran atau relevansi gitu ya, kalau itu ada berarti tidak sia-sia gitu ya kami membuat program ini, kita membuat program ini. Baik. Jadi artinya fun learning gitu ya kalau bisa ya. Bukan hanya fun-nya saja, tetapi ada learning-nya. Learning-nya santai gitu, karena santai, fun, jadi mungkin lebih bisa diterima. Ya. Baik, ya. Semoga apa yang menjadi harapan yang sudah sampaikan Ibu Susi dan Yudasang itu ya menjadi sebuah kenyataan. Baik, sahabat Asonaru Hodo Channel, ada satu perumpamaan dari Cina yang bunyinya kira-kira seperti ini. Ada 3 orang di depan kita, salah seorangnya pasti guru kita. Maksudnya, kita belajar tidak hanya atau tidak harus di sekolah, tapi kita juga bisa mengambil pelajaran yang bermanfaat dari siapa saja, di mana saja, dan lewat apa saja. Ya, nah mudah-mudahan program yang kami sajikan ini dapat menjadi sebuah media pembelajaran yang bermanfaat bagi Sobat Asonaru Hodo Channel dimanapun berada. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan acara ini hingga selesai. Terus ikuti konten-konten selanjutnya dari program ini, dan jangan lupa subscribe channel ini, berikan like, share, dan komen yang membangun tentunya. Dan jika ada usulan tema dari sejarah Jepang yang ingin dibahas dalam program ini, silakan menuliskannya di kolom komentar. Baik, Yudasang, bagaimana? Baik, Sobat ANC, sebelum undur diri, izinkan kami bertiga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Sobat ANC yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Mata Kondo. Mata Kondo.